Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan bahas kajian kita. Juga nanti akan saya bahas juga sedikit mengenai bulan puasa Ramadan, sehingga mudah-mudahan Ramadan kita menjadi lebih bermakna. Amin. Kita akan bahas hadis yang nomor 11 ya, dari huruf jim. Jim bagian ba. Itu kan ya. Nah, sebelum itu seperti biasa kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil kauni ajma'in wa nususul sayyidil muhajirin Allahman bin Isa fakil muqaddam Muhammad bin Ali balawi sayyidil hayy Abdurrahman bin Muhammad as-Sagaf sayyidil hayy Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus fakhril wujud asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim wa usulim wa furim tumaira sahib ratib lahir Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Zain al-Habsyi wa alim al-Habsyi thumma ila rawi sahibil kitab al-Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar wa usulihim wa furuhim wa man yantasib ilaihim ajma'in thumma ila arwahi arbatil aimmatil mujtahidin wa mughalidin fid din ulama amilin fuqahal muhaddisin wal qur'an mufassirin sadati sufiyatul muhaqqiqin ajma'in anallahu yaghfir lahum yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumuhim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Artinya, jubilatil qulub, jubilat itu diberi naluri, diberi watak secara otomatis ya. Jubilat bukan ditetapkan. Jubilatil qulub diberi sesuatu yang secara jibillah. Jibillah itu asli dari sananya gitu, otomatis, secara otomatis. Jubilatil qulub, al-qulub hati secara otomatis ala hubbi man ahsana ilaiha, mencintai orang yang berbuat baik padanya. Hati diberi naluri untuk mencintai siapapun yang berbuat baik padanya. Wa bughdi, dan membenci man, orang asaa, berbuat buruk, ilaiha, padanya. Hati secara otomatis akan mencintai siapapun yang berbuat baik padanya dan akan membenci orang yang berbuat buruk padanya. Hati
akan secara otomatis mencintai siapapun yang berbuat baik pada dia, dan juga akan membenci siapapun yang berbuat buruk padanya. Hadis baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, sebelum kita bahas hadisnya biar istiqomah dan biar kita dapat berkahnya hadis, kita baca dulu hadisnya 3 kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul wafiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi Muhammad ngasih tahu kita, hati manusia secara otomatis akan mencintai siapapun yang berbuat baik padanya, akan membenci siapapun yang berbuat buruk padanya. Ini hadis ini menyiratkan bahwasanya kamu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus berbuat baik biar kamu dicintai. Cara biar kamu dicintai, kamu harus berbuat baik. Termasuk juga nih ibu-ibu nih, kadang-kadang kan pengen dicintai sama suaminya. Bu, ada yang caranya dengan minum jamu anti tua. Enggak gitu, Bu. Kamu itu kalau kepengen dicintai sama suaminya, enggak gitu caranya. Dengan kamu jagain jangan sampai lebih 1 kilo dari badan ideal. Enggak gitu caranya. Dengan kamu tampil on point di hadapan suami, dandan alisnya di tempatnya, lipstiknya di tempatnya. Betul bahwa kita harus jaga, harus itu bagian dari rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga kesehatan, jaga penampilan, betul. Tapi bukan itu yang paling utama, bukan itu yang paling utama. Bukan itu yang paling utama. Kamu jangan berpikir bahwa biar saya dicintai sama anak saya, apapun yang diminta sama anak saya akan saya kasih. Anak saya harus saya sekolahkan yang paling bagus sekolahnya, harus saya kasih baju yang paling mahal, harus saya, enggak gitu caranya, enggak gitu caranya, enggak gitu caranya. Kamu kalau mau dicintai sama siapapun, dikasih tahu nih sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam caranya. Kata Nabi Muhammad, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Hati itu akan secara otomatis cinta sama siapapun yang suka berbuat baik padanya, dan akan secara otomatis benci sama orang yang jahatin dia gitu.
yang berbuat buruk padanya. Jadi sama Nabi udah kasih tahu, kamu kalau kepengen disayang, dicinta sama siapapun, berbuat baiklah padanya yang tulus, yang tulus. Berbuat baik yang tulus. Jangan depan dia baik, belakang dia nggak baik gitu. Jangan depan mertua kayak menantu idaman, tapi di belakang mentua ini mantu apa hantu. Depan mertua menantu idaman, di belakang mentua menantu setan. Jangan gitu. Kamu kalau kepengen disayang sama siapapun aja, sama siapapun aja, pengen dicinta sama siapapun aja, itu caranya gampang banget. Baik aja udah, baik aja udah. Makanya sering saya sampaikan, jangan lelah jadi orang baik, jangan bosen jadi orang baik. Ustazah baik terus nih, akhirnya kita diinjak ustazah. Masa gitu? Enggak gitu. Berbuat baik aja udah, baik. Depan belakang baik. Teman-teman sekalian, meskipun ketika kamu berbuat baik sama siapapun, caranya biar kebaikan kamu tulus, jangan ngarep balasan dari orang itu, akan tetapi ngareplah balasan dari yang tidak akan mengecewakan, yaitu Allah. Ngareplah balasan dari yang kamu tahu pasti akan melihat. Orang bu, kebaikan kita bisa ada yang dipandang, ada yang nggak dipandang, tapi Allah akan senantiasa memandang. Kebaikan kita bu ya, ada yang dilihat orang, ada yang nggak dilihat orang, tapi Allah akan senantiasa melihat kapanpun dan dimanapun kita berada. Maka kalau kamu kepengen salah satu dari tujuanmu nih, misalnya gitu, pengen disayang sama suami, Ustazah emang penting? Ya penting nggak penting ya bu ya. Tapi kalau saya liatin sih ya, istri itu yang paling bahagia bukan yang punya suami paling kaya. Punya suami kaya tapi pelit bu, nyesek ya bu ya. Kalau suami miskin nggak ngasih, kayak wajar aja gitu. Namanya emang dia juga punyanya terbatas. Punya suami kaya dan nggak ngasih, nyesek tahu. Ibu-ibu sekalian, jadi istri itu yang bahagia tuh kalau disayang sama suaminya, nggak sih? Betul nggak? Nama Nabi Muhammad kita dikasih tahu, kamu kalau kepengen jadi seorang yang dicinta, disayang sama seorang, gampang kata Nabi. Karena secara otomatis, secara natural, secara watak, secara tabiat, bu, orang itu akan seneng, akan cinta, akan sayang sama siapapun yang berbuat baik padanya. Seneng, mesti. Maka ibu-ibu sekalian, itu sebabnya kenapa kalau lagi musiman kampanye suka ada serangan fajar. Mendadak orang-orang yang kepengen dipilih ibu ya, mendadak pada baik semua. Karena memang secara otomatis orang seneng sama orang yang berbuat baik sama dia gitu. Walaupun berbuat baiknya 5 tahun sekali.
Makanya dah pengen jadi yang disayang sama orang, berbuat baiklah. Berbuat baiklah, tulus aja. Dari sini kita tahu yang namanya kebaikan itu nggak ada yang sia-sia. Andai pun kamu berbuat baik, andai pun ya kamu berbuat baik, bahkan jika tidak karena Allah sekalipun, yang namanya kebaikan tuh udah pasti bawa kebaikan lain. Ada orang nggak beriman sama Allah tapi dia berbuat baik. Orang-orang yang non muslim misalnya gitu, itu Bu ya, kalau dia berbuat baik, ada korban bencana disumbang, ada dia punya keluarga, dia baik sama keluarga tersebut, bakalan dibayar sama Allah Subhanahu wa taala berupa disayang sama orang-orang. Urusan akhirat lain lagi. Urusan akhirat karena dia nggak beriman lain lagi. Kan begitu? Balasannya dunia aja. Tapi dari sini kita tahu bahwasanya kebaikan, ibu-ibu sekalian, kebaikan itu pasti akan dibayar Allah Subhanahu wa taala dari siapapun, bahkan dari kucing sekalipun. Ibu lihat ada kucing baik gitu, nggak nyakar, selalu nurut sama majikannya, kucing yang menyenangkan, Bu, subhanallah, disayang sama orang, dipelihara sama orang, dikasih makan sama orang. Tuh cuman sekedar kucing loh Bu. Nah kamu orang, kalau kamu baik pasti bakal disayang. Dari sini juga kita tahu, dari hadis ini juga kita tahu kenapa sebabnya kamu jadi orang yang orang lain berbuat jahat sama kamu, atau kamu jadi orang yang gak disayang sama orang lain. Kita udah tahu sebabnya. Sebab jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Hati secara otomatis cinta sama orang yang baik dan benci sama orang yang jahat. Hati secara otomatis. Jadi kalau kamu bilang, kenapa ya suami saya nggak sayang, liatin diri kamu. Suaminya dijelek-jelekin mulu, suaminya diomelin mulu. Bu, mau semancung apapun hidung kamu, mau sesimetris apapun alis kamu, mau semerah apapun bibirmu Bu, mau sewangi apapun tubuhmu, mau seideal apapun bentuk tubuhmu, kalau kamu kerjaannya marah-marah mulu sama suami, jangan salahin siapa-siapa kalau dia jadi benci padamu. Pengen dibenci sama suami gampang, ambilin aja duitnya. Curi aja gitu kan. Duitnya kamu ambil, habis itu tiap dia protes kamu omelin, bikin dia jadi merasa nggak berharga di hadapanmu. Gitu terus aja kamu kerjain kayak gitu. Mau secakep apapun kamu, mau sehebat apapun masakanmu, mau sepandai apapun kamu ngurus rumahmu, kalau kamu selalu berbuat jahat kepada suamimu, ya dibencilah kamu, udah pasti. Terus kamu tanya, kenapa suami saya nggak sayang sama saya? Ngaca.
ngaca, Bu. Nggak punya kaca di rumah. Kenapa kamu nggak sayang sama saya, Mas? Ya Allah. Ayolah, teman-teman sekalian. Udah secara otomatis itu, secara otomatis. Kamu kerjaannya suka nyubit anak, mukul anak, ngatain anak, ngomelin anak. Kemudian kamu bilang, kenapa anak saya nggak pernah mau dengerin saya? Lah, ngaca. Kenapa anak saya nggak sayang sama saya? Bu, ngaca. Secara otomatis anak kamu marahin mulu, terluka hatinya. Anak kamu kata-katain mulu, terluka jiwanya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, itu nggak usah anak, Bu, binatang aja kabur kalau kamu kerjaannya suka mukulin dia mulu. Loh, yuk, bismillah ya, bismillah. Udah dikasih tahu. Maka ibu-ibu sekalian, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang nggak punya alasan buat nggak cinta sama Nabi. Orang tuh kalau benci sama Nabi sebabnya cuma satu doang, hasut. Udah itu doang. Iri sama Nabi itu iri bawaannya. Sebab nggak punya alasan Nabi untuk dibenci. Lah, orang modelannya kayak gitu, mau nggak dicintai itu kayak gimana, Bu? Yang udah didatengin nama orang, ditarik kerah bajunya, kemudian dengan kasar dia bilang, ya Muhammad iqdi dainak, Muhammad bayar tuh utang kamu. Dan itu, Bu, dilakukan sesudah Nabi Muhammad ada di Madinah, di mana orang-orang cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa, sayangnya sama Nabi Muhammad luar biasa. Ya, sahabatnya pada marah, orang-orang pada marah di sekitarnya. Sayyidina Umar langsung buka pedang, ya Rasulullah, kalau kau izinkan dia saya bunuh sekarang juga nih, orang nggak punya adab kayak begini. Itu, Bu, kenapa orang bereaksi kayak begitu sama dia nih? Ibu-ibu sekalian, karena jubilatil qulub ala bughdi man asaa ilaiha. Secara otomatis hati ini benci sama orang yang jahat. Mereka lihat, ini orang kenapa jahat sama Nabi? Kenapa dia berbuat kayak begitu sama Nabi kita? Kok ditarik kerah bajunya nih? Nabi kita orang mulia kayak begini, kok diginiin, kok dizolimin? Walaupun bahasanya bayar utang kamu Muhammad, artinya kan nabinya emang punya utang. Tetap aja kesel, marah. Orang nagih utang ada caranya dong. Mereka tahu pula Nabi Muhammad bukan orang yang nunda-nunda bayar utang. Lain, Bu. Kalau yang modelannya kita tagih bolak-balik, nggak bayar-bayar, tapi statusnya di luar kota jalan-jalan mulu. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya coba? Utang kagak dibayar-bayar, giliran tanggal kembar check out Shopee mulu. Ada orangnya? Mana coba saya mau lihat? Bu, tuh yang kayak begituan kan namanya orang jahat ya, Bu. Jangan salahin siapa-siapa, kalau hati secara otomatis akan benci, sebel sama orang model kayak begituan. Nah, Islam juga ngatur. Kalau orang mumatil tuh artinya nggak mau bayar utang, nunda bayar utang.
Nah, orang yang mumatil kayak gini ada hukumnya tersendiri, Bu. Itu dalam Islam tuh sampai boleh loh diambil barangnya, kayak datengin rumahnya kemudian keluarin TV-nya, boleh dalam Islam, tapi tentu sesudah melalui proses. Nggak kemudian pas kita duduk sebelahan sama dia kita ambil HP-nya, nggak gitu juga, nggak gitu juga. Tapi ada hukumnya dalam Islam. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jadi ini para sahabat sebel banget Bu sama orang ini nih, kok jahat dia sama Nabi Muhammad. Langsung Sayyidina Umar buka pedang, kalau engkau izinkan Rasul, saya bunuh nih tempat ini. Izin Rasul, izin. Bunuh apa enggak nih? Nabi Muhammad bilang, bal ijlis ya Umar. Ijlis, duduk Umar, duduk. Ini Nabi masih lagi di gini ini Bu nih, masih lagi di tarik kerah bajunya, masih lagi dipelototin sama orang. Nabi segitunya, ibu-ibu sekalian, memang dasar orang baik, orang paling baik baginda kita Nabi besar Muhammad. Bahkan kepada yang berbuat jahat kepada beliau sekalipun, balasan beliau selalu saja berupa kebaikan. Ama Nabi Muhammad dibilangin, duduk Umar, duduk, duduk. Idza aradta an ta'mur fa'murni bihusnil qada wa murhu bihusnit talab. Kalau ada sesuatu yang kamu bisa lakukan Umar, jangan jauh-jauh dari amar ma'ruf nahi mungkar. Nih kita sama Nabi nih, sama Nabi kita dikasih aturan. Kalau kamu dizalimin, ya, kalau kamu dizalimin atau kamu melihat seseorang dizalimin, sama Nabi dikasih aturan, jangan jauh-jauh dari amar ma'ruf nahi mungkar. Sama Nabi dibilangin, famurhu bihusnil talab, bihusnil talab wa murni bihusnil qada. Perintahkan aku, perintahkan dia untuk bagus kalau nagih, perintahkan aku untuk bagus bayar hutang. Dia kemudian melepaskan kerah bajunya. Nabi kemudian cerita sama para sahabatnya, saya memang punya utang sama dia, kata Nabi, tapi hutang saya belum jatuh temponya kan. Bahkan belum jatuh tempo Bu, bukan yang nunda-nunda bayar, belum jatuh tempo. Gimana nih yang udah jatuh tempo tapi nggak mau bayar utang? Kata Nabi Muhammad, utang saya belum jatuh tempo, tapi karena dia udah susah-susah nagih saya kemari, ya udah, kalau gitu saya bayar utang saya sekarang dan saya lebihin upahnya dia nagih datang ke sini. Itu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakep, perlakuannya selalu indah, enggak ada spontanitasnya Nabi Muhammad yang enggak cakep, enggak ada. Tidak ada spontanitasnya Nabi Muhammad yang enggak baik, enggak ada Bu, enggak ada. Subhanallah. Habis selesai dari situ, si Yahudi ini kemudian masuk Islam. Dia ngasih tahu alasannya kenapa datang kepada Nabi Muhammad dan menarik kerah bajunya. Dia bilang, semua sifat-sifatnya Nabi, kebenarannya sudah dia temukan di dalam Taurat. Dalam kitab-kitab terdahulu nih udah diceritakan tentang sifat-sifatnya Nabi. Dari situ dia tahu kebenarannya Nabi Muhammad, kecuali ada satu sifat yang dia belum buktikan secara langsung. Apa itu? Al-Halim. Al-Halim. Apa Halim? Bukan Halimah Bu, Halim. Kalau perempuan kan Halimah ya. Iya. Al-Halim,
Sifat halim ini Bu tidak bisa dikalahkan oleh kemarahan. Jadi sifat halim adalah sifat tidak bisa dikalahkan oleh emosi. Jadi emosi tidak bisa mengalahkan dia gitu. Dalam keadaan apapun tidak akan tersulut emosi. Akalnya akan tetap mengalahkan emosinya. Kan ada modelannya orang-orang yang istilahnya orang zaman sekarang sumbu pendek nih, gampang banget tersulutnya, senggol bacok, yang gitu dah. Nah, nggak bisa kesenggol dikit udah langsung naik. Nah, itu bukan sifatnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Tapi Nabi itu juga bukan sifatnya kayak gini nih Bu. Ada kan orang-orang yang kalau dijahatin satu, jahatin lagi dua, jahatin lagi tiga, gua tungguin aja nih, tar. Ada tuh modelan kayak gitu, ada modelan kayak gitu. Orang lihatnya sabar ya, nggak sabar, dia lagi nungguin sampai batas kesabaran gua hilang, liatin. Bu, itu bukan sifatnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Nggak ada ceritanya. Nabi maafin, langsung maafin. Itu baru sifatnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Nggak nungguin sampai kapan nih orang mau jahat sama saya. Nggak gitu. Itu bukan sifat orang baik. Sifat orang baik memaafkan dan tetap berbuat baik meski dizolimi sekalipun, meski orang berbuat jahat seperti apapun kepada dirinya. Baginda kita Nabi besar Muhammad Al-Halim, ya Bu ya, alladzi la yastafizuhu ghadab, orang yang tidak bisa disulut emosi. Katanya si Yahudi ini, saya udah dapetin semua kebenaran dan semua sifat-sifatnya Nabi di dalam Taurat kecuali satu sifat ini aja. Saya belum buktikan dengan diri saya sendiri, karena saya memang nggak segitu deketnya menabi, nggak punya sebab interaksi. Sampai satu hari Nabi Muhammad utang sama saya. Saat itulah saya kerjakan ini, kepikir buat ambil kerah bajunya, buat tarik kerah bajunya untuk saya tagih dalam keadaan tidak terhormat. Saya pengen tahu kayak apa balesannya seorang nabi. Ngetes ternyata ya Bu ya. Kita mah kagak usah dites. Senggol bacok tadi ini. Ya Allah, ya Allah. Bu, ini sifat-sifatnya hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Berbuat baik tanpa pandang bulu. Gak pakai ngelihat mau bulu kaki kek bulu tangan, pokoknya semua baikin aja semuanya. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu ibu-ibu saya sekalian, mau orang jahatnya kayak gimana sama beliau, nggak ada yang bisa menyulut kemarahan beliau. Tenang aja. Dituduh nyuri cicitnya Nabi Muhammad, Bu, putra dari cucunya Nabi Muhammad, putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putranya Sayyidah Fatimah. Kita tahu Sayyidah Fatimah
putrinya baginda kita Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu saudaraku sekalian, Sayyidina Ali Zainal Abidin, di ceritanya ada seorang saudagar kaya baru habis dagang, pulang dari bisnisnya dia, mampir ke Madinah. Jadi bukan orang Madinah, dia lagi mampir ke Madinah, pengen habisnya ziarah makam Nabi, dia mau pulang ke rumahnya. Dia mau ke rumah temennya di Madinah. Habis itu dia mau pulang ke rumahnya gitu. Rumahnya jauh, luar negeri. Dia lagi ada di masjid situ tuh, sebelum berangkat ke rumah temennya, ngantuk. Jadi dia tidur. Subhanallah, kebetulannya temannya masuk ke masjid itu. Bukan di jam sholat ya Bu ya, jam sepi kayak jam-jam 2 gitu kan. Diliatin nih si temennya nih, ngeliatin, lah tidur. Kotak duitnya dia, kayak ada kantong duit tuh, digeletak begitu aja. Ya istilah kita, tas kita lah gitu ya. Tergeletak begitu aja di samping orang ini. Akhirnya temennya bilang, ya ampun, ini kantong duitnya sembarangan aja ditaruh nih, saya kasih pelajaran dah, saya ambil nih, ntar dia juga ke rumah saya kan. Udah pasti temennya orang itu ya dia ini gitu. Jadi diambil kantong duitnya, dibawa pulang ke rumah. Si orang ini panik, begitu bangun tidur kantong duitnya nggak ada. Dia toleh kanan kiri, ada satu orang yang dari sejak awal dia masuk masjid, orang itu ya ada di situ sampai dia selesai bangun tidur juga orang itu masih ada di situ. Satu orang itu aja, yaitu adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ibu-ibu sekalian, dia kan nggak kenal orang nih ceritanya, dia nggak tahu juga. Zaman itu Bu, nggak kayak sekarang Bu, mukanya ulama, mukanya orang soleh, apalagi yang sangat terkenal gitu kan, ada terpampang semuanya di mana-mana kan Bu ya. Kalau orang zaman sekarang kan Sayyidil Habib Umar bin Hafid, orang tahulah mukanya gitu, banyak di internet. Siapa ulama-ulama kita, orang-orang soleh di negeri kita kan kita tahu tuh mukanya. Ustadz ini, ustadz itu kan ketahuan mukanya. Nah, zaman itu kan nggak ada internet, nggak ada TV, nggak ada apa, orang nggak tahu mukanya Ali Zainal Abidin, cucu Nabi, walaupun sangat terkenal, dia nggak tahu mukanya. Kecuali orang di kampung situ yang memang biasa lihat gitu kan. Nah orang ini kan orang dari luar kota nih, nggak tahu. Dan secara tampilan Sayyidina Ali Zainal Abidin tuh bukan yang tampilannya kayak gimana orang ketahuan kalau dia ulama gitu, enggak Bu, enggak, biasa-biasa aja. Tampilannya kayak lebih ke ya kayak rakyat jelata lah gitu, orang soleh ada di masjid aja gitu. Ibarat kita ya, kita pakai, dia pakai baju koko gitu kan, baju takwa gitu, pakai baju putih, pakai sarung gitu, pakai peci biasa aja gitu. Oh ini dia nih. Terus Bu ya, orang tuh kadang-kadang kalau lagi tidur berasanya sebentar, betul gak sih? Ibu-ibu kalau ketiduran kan rasanya kayak sebentar gitu, pas ngelihat jam baru tahu perasaan kayak tidur cuman 10 menit, ini kok jamnya udah ganti jam nih. Dia juga ngerasanya kayak gitu, kayak sebelum dia tidur dia lihat orang itu, pas dia bangun tidur kayak 10 menit dia lihat juga orang itu gitu, kayak kondisinya kayak masih sama aja tuh masjid. Jadilah dalam pikiran dia, ini dia nih ngambil duit saya nih, samperin dong Sayyidina Ali Zainal Abidin, Pak balikin dong kantong duit saya. Sayyidina Ali Zainal Abidin lihatnya terus senyum,
Biasa aja tuh. Maaf Pak, kantong duit apa ya? Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, jangan pura-pura deh. Dari saya sebelum tidur tadi, ama saya udah ketiduran di situ. Yang di sini nih cuman ada kamu. Balikin duit saya. Oh, jangan ribut-ribut Pak. Jangan buka-buka aib orang. Apaan? Balikin duit saya. Jangan pura-pura sok-sok soleh deh kamu. Padahal orang paling soleh. Makanya Bu, kalau nggak kenal jangan gampang nuduh. Halo? Kamu nggak tahu ya? Jangan mudah untuk melakukan hal-hal semacam itu. Kita tuh sama orang tuh nggak benar-benar kenal. Lebih baik pinter-pinter kita jaga adab kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ajarkan kepada kita adab. Amin. Amin. Kita nih kadang kan gampang banget hakimin, menghukumi orang tuh gampang banget. Asal kita lihat di TV, kita lihat baca beritanya di internet, kayak semua orang menuduhnya kayak gitu, padahal kan belum tentu. Betul? Betul? Mudah-mudahan Allah ajarkan adab kepada kita untuk tidak mudah menghakimi ataupun menghukumi orang lain. Lebih baik kita konsentrasi sama perbaikan diri kita sendiri, nggak usah buka-buka aib orang lain. Kata Nabi Muhammad, rahimallahu mra'an ishtaghala bi uyubi nafsih an uyubi ghairih. Semoga Allah kasih rahmat sama orang yang sibuk memperbaiki diri sendiri sampai nggak punya waktu buat melihat aibnya orang lain. Nah nih, sama Nabi sampai didoain biar dapat rahmat. Mudah-mudahan jadi orang kayak gini aja dah ya. Kita sibuk memperbaiki diri kita sampai nggak punya waktu buat ngeliat-liat perbuatan orang lain. Amin. Ibu-ibu saya sekalian, sama Sayyidina Ali Zainal Abidin, udah Pak jangan rame-rame Pak, jangan rame-rame, nanti Bapak jadi buka aibnya orang. Maksudnya kalau beneran ada yang nyuri di situ kan, jadi kebuka aibnya kan. Dia bilang, Pak, memangnya isi kantongnya tuh berapa ya Pak? Allah, kamu mau pura-pura aja. Itu duit saya banyak tuh, ada 20 juta. Misal ya Bu, misal nih, sebutin ada 20 juta katanya. Dia bilang, oh iya Pak, yuk Pak, Bapak ke rumah saya. Bapak aslinya dari mana Pak? Saya dari, misalnya gitu, Jonggol, misal lagi mampir dulu ke Jakarta dia. Ayo dah, dibawa nih Bu ke rumahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Di dalam rumah suguhin minum, air, ini apa, kemudian dikasihin uang senilai yang sama, malah dilebihin nama beliau. Kebetulan lagi ada, karena nggak selalu punya, tapi kebetulan beliau sedang punya uang segitu, kasihin nih Pak uangnya ya Pak ya. Udah Bapak nggak usah ribut-ribut, nggak usah rame-rame, udah Pak nggak usah rame-rame, nggak usah ribut-ribut, Bapak biar pulang nanti duit Bapak nggak kurang, dilebihin. Pura-pura aja mengambil duit saya, ini beneran nih dilebihin nih. Iya nggak apa-apa Pak, udah Bapak jangan rame-rame. Udah tuh, akhirnya dia mampir kan ke rumah temennya. Begitu nyampe di rumah temennya, tuh kantong duitnya dibalikin. Nih kamu sembarangan banget tidur, untung aja tuh saya masuk ke masjid, jadinya saya bisa simpenin duit kamu, gak ada yang nyuri. Loh, jadi duit saya tuh gak kecurian? Ya enggak lah, saya ambil, makanya jadi gak kecurian. Loh tuh siapa yang ngebalikin duitnya?
Kalau dia nggak nyuri, ngapain dibalikin tuh orang? Emang ada yang balikin duit kamu? Kenapa soalnya? Ya, saya pikir dia tuh yang ngambil duit saya. Lu siapa tuh ya? Emang orangnya kayak gimana? Begini diceritain. Astagfirullah, rumahnya di jalan itu yang pas di tikungan deket sama pohon. Itu dia tuh. Ya ampun. Cepetan kamu pergi ke sana. Kualat 7 turunan loh. Kenapa emangnya? Cucunya Nabi Muhammad, astagfirullah, putranya Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, astagfirullah. Panik dia, beneran panik. Ya Allah, dia datang lagi ke sana, nunduk, nangis, maaf Tuhan, maaf. Ya Sayyidina Ali, maaf, minta maaf, ya saya udah kurang ajar, saya udah begini, saya udah begitu. Bu, modelan kita yang digituin orang, makanya itu makanya pakai A panjang banget tuh. Makanya ente tuh jangan sembarangan orang. Untung ente kena orang model kayak aneh gitu kan. Sayyidina Ali Zainal Abidin cuma senyum aja. Mau balikin kan duitnya tentu saja. Dan beliau menolaknya seraya mengatakan, nahnu qom idza nu'ti lam nastaridah. Kami adalah orang-orang yang kalau sudah memberi kepada siapapun tak akan kami ambil balik kembali. Hadiah untukmu Pak, hadiah untukmu. Udah Bu, gitu doang. Ringan, Masya Allah, ringan. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ringan. Hatinya ringan banget, subhanallah. Ini saya kalau baca, denger, apalagi nyeritain kayak begini nih Bu, malu rasanya, malu. Kenapa kok saya jadi orang terhadap cerita-cerita kayak beginian masih aja jatah saya cuman sekedar menceritakannya. Saya kalau dengar cerita kayak begini saya malu sama diri saya. Ya Allah, kok jatah saya cuman baru bisa dengernya doang. Kalau baca malu rasanya. Ya Allah, kok jatah saya masih baru sekedar bacanya doang. Sambil saya berharap-harap dan meminta pada Allah SWT, ya Allah, jangan jadikan jatah saya dari kisah orang-orang soleh hanya sekedar menceritakannya, mendengarnya ataupun membacanya belaka. Ya Allah, jadikan saya mampu mengamalkannya dalam kehidupan. Jadikan kami orang-orang yang dapat senantiasa berbuat kebaikan bahkan kepada yang telah berbuat jahat sekalipun kepada kami. Ya Allah, kita minta sama Allah Bu, kita minta sama Allah. Jangan pernah kamu punya prinsip kalau orang baik kita baikin lagi, orang jahat jahatin lagi deh. Nggak ada. Itu bukan prinsip Islam, bukan prinsip Islam. Apalagi kalau sampai bilang kalau ada orang baik kita baikin 2 kali lipat, kalau ada orang jahat kita jahatin berkali-kali lipat. Nggak ada. Itu bukan prinsip Islam, bukan prinsip Islam. Ibu-ibu sekalian, prinsip Islam adalah wa'fu anhum wasfah. Prinsip Islam, wa'fu anhum wasfah. Maafin, wasfah, maklumin. Kalau ada orang berbuat salah padamu, maafin, maklumin. Kalau ada orang berbuat jahat padamu, maafin, maklumin. Kamu nggak ngerti kehidupan seseorang. Kalau kamu ada di posisi kayak dia, mungkin kamu juga akan berbuat kesalahan yang sama. Mungkin kamu akan juga berbuat kejahatan yang sama.
belum tentu kamu terbebas dari kesalahan orang lain. Kamu tidak menjadi dirinya. Andai kamu menjadi dirinya, mungkin kamu juga akan melakukan kejahatan yang sama. Maka terhadap siapapun yang berbuat salah, berbuat jahat padamu, maafin dan maklumin. Perintah Allah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ketika cerita tentang surganya, Allah cerita begini nih, siapa orang-orang yang berhak atas surga? Allah cerita, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbus muhsinin. Sadaqallahul adzim. Allah ketika cerita surganya, Bu, pelajaran buat kita semua nih, pelajaran buat kita nih. Kita kalau di majelis nggak belajar tentang kesabaran, nggak belajar tentang akhlak mulia, nggak belajar tentang siapa yang paling pantas masuk surga, dan nggak belajar untuk berusaha mengamalkannya, di mana lagi kita akan belajar? Bu, kalau bahkan di majelis kita belajar tentang gimana balas kejahatan orang, di mana lagi kita mau belajar untuk bisa memaafkan salahnya orang? Yuk belajar nih. Allah tuh kepengennya sama kita kayak gimana sih? Ibu-ibu sekaligus sekalian, ketika Allah menceritakan surganya, Allah cerita tentang ahli-ahli surga, penghuni-penghuni surga tuh sifat mereka kayak gimana. Allah ceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, dan siapa yang lebih kamu percayai ucapannya daripada ucapan Allah? Kamu kalau nggak tunduk terhadap wahyunya Allah, kamu mau tunduknya sama apa? Oke, kamu nggak mau tunduk sama logika orang, kamu nggak mau tunduk sama ucapan orang, kamu nggak mau tunduk sama prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak mau tunduk sama wahyu, kamu nggak mau tunduk sama firman Allah, kamu nggak mau tunduk sama perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu mau tunduknya sama apa? Ini saya kasih tahu, wahyunya Allah, firmannya Allah, perkataannya Allah. Allah ketika cerita tentang surganya, kata Allah, aku pilih hamba-hambaku yang akan aku perkenankan buat masuk surga. Aku pilih. Siapa mereka ya Allah? Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu mengendalikan emosi. Ayo belajar. Enggak semua emosi kamu ikuti. Kawal emosimu, tahan emosimu, pandu, jaga, kekang. Enggak saat kamu mau marah, kamu marah.
Enggak saat kamu pengen ngomong kasar, kamu pengen ngomong kasar, kamu omongin. Enggak saat kamu mau ngomong kotor, kamu omongin. Enggak ada. Kamu hamba Allah. Kamu hamba Allah. Kamu hamba Allah. Ingat-ingetin ucapan saya. Besok-besok kalau pas suami kamu lagi marah, besok-besok kalau ada anak kamu melakukan sesuatu hal yang tidak kamu inginkan, besok-besok nerima rapot anakmu dan kamu mendapati ada yang kebakaran di rapotnya, saat kamu marah sama anak kamu yang waktunya ujian dia main game aja, ya kan? Nah, saat ada kejadian apapun dalam hidupmu yang menyulut emosimu, ingat-ingat ucapan saya. Sebab yang saya sampaikan adalah firman Allah. Sebab yang saya sampaikan adalah wahyunya Allah. Saat apapun kejadian terjadi yang membuat emosimu tersulut, kamu pengen marah, kamu pengen gitu misalnya ya, aduh ustazah, nih ngadepin suami, ngadepin saudara, ngadepin adik, ngadepin kakak, ngadepin tetangga, ngadepin temen, ngadepin ipar, ngadepin mertua, ngadepin saat dalam kehidupanmu ada kejadian-kejadian yang menyulut emosimu, ingat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal kadhiminal ghaidha, wal kadhiminal ghaidha. Tahan emosi. Kamu hamba Allah, kamu pengen masuk surga, kamu pengen disayang Allah, tahan emosimu, tahan emosimu. Bu, Kak, Dek, Nak, tahan emosi. Anak-anakku sayang, saat ibumu marah sama kamu, saat bapakmu lagi ngata-ngatain kamu, saat orang tuamu lagi pilih kasih sama kamu, saat orang tuamu lagi banding-bandingin kamu sama saudaramu, bahkan sama anak tetanggamu, inget-ingetin, wal kadhiminal ghaidha. Kamu hamba Allah, kamu hamba Allah. Selain dari kamu anaknya orang tuamu, kamu hamba Allah, kamu hamba Allah. Saya tahu hatimu marah, saya tahu kamu rasanya pengen ngomong kasar, pengen ngomong kotor, pengen membalas ucapan orang tuamu itu. Mungkin kamu pengen balas ucapan orang tuamu itu, bisa jadi. Tapi saya minta sama kamu, wal kadhiminal ghaidha. Tahan emosi, tahan emosi. Ingetin diri, saya hamba Allah, saya hamba Allah, saya hamba Allah. Saya pengen masuk surga, saya pengen diridhoi Allah, saya pengen diridhoi Allah. Wal kadhiminal ghaidha. Satu, tahan emosi. Wal afina anin nas. Surga, surga buat orang yang nahan emosi.
ridha Allah, rahmat Allah. Buat orang yang tahan emosi, abis ditahan emosinya terus diapain? Wal afina anin nas, maafin, maafin. Surganya Allah mahal buat orang-orang yang pribadinya indah. Siapa? Bisa tahan emosi, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Maafin. Ustazah, kalau kesalahannya kecil sih iya Ustazah, kita tuh bisa Ustazah. Masalahnya nih pelakor. Masalahnya dia Ustazah mendolimi hidup saya bertahun-tahun. Tuh. Bu, Kak, Dek. Nah, hidup kan emang begitu. Kamu ngarepin jadi siapa sampai hidup kamu nggak diuji? Hidup emang begitu, penuh dengan ujian. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ujian tuh nggak masalah. Yang masalah cara kamu ngisinya. Yang masalah cara kamu jawabnya. Ada yang jahat sama kamu, ada yang berbuat zalim sama kamu. Itu adalah soal-soal ujian yang Allah hadapkan di meja kelasmu. Tuh yang harus kamu isi. Dan kamu jangan mikir enak banget ya jadi dia, enak banget ya jadi dia, kayaknya hidupnya nggak ada ujiannya. Siapa bilang semua orang diuji? Semua orang diuji. Saya bilangin sekali lagi, semua orang diuji. Semua orang diuji, Bu. Kamu mau jadi siapa yang hidupnya nggak ada ujiannya? Kamu lihat manusia paling agung, bagindamu Sayyiduna Muhammad. Ujian model apa yang tidak datang dalam kehidupan beliau? Semuanya datang dalam kehidupan beliau. Dari dijahatin orang, dari kehilangan, dari sakit, bahkan terusir dari kota beliau sendiri yang sudah beliau hidup di sana 53 tahun. Kurang apa, Bu, ujiannya Nabi? Sampai disihir orang. Kurang apa ujiannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Diuji dengan segala macam ujian. Tapi kan coba cari kezoliman macam apa yang pernah Nabi Muhammad lakukan. Coba cari pembalasan macam apa yang pernah Nabi Muhammad lakukan. Tidak sekalipun, tidak sekalipun, tidak sekalipun. Bahkan saat kemenangan gilang gemilang di kota Mekah, sesudah terusir darinya 8 tahun, saat kekuatan Islam masuk ke kota Mekah dengan gilang gemilang, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Memberi balasan kepada yang dulu mengusir beliau? Tidak ada ceritanya. Bahkan ketika ada seseorang dari umat Islam menyuarakan al-yawm yaumul malhamah, hari ini adalah hari pembalasan, Nabi Muhammad segera menyaut dan menyeru, la al-yawm laisa yaumul malhamah, innamal yawm yaumul marhamah. Kata Nabi Muhammad, hari ini bukanlah hari pembalasan, hari ini adalah hari kasih sayang.
Nabimu Muhammad sudah mencontohkannya kepadamu. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Belajar buat maafin. Belajar buat maafin. Sayyidina Harith bercerita. Siapa tuh? Ada sepupunya Nabi, teman-teman saya sekalian, sepupunya Nabi, tapi predikat doang sepupu. Sepupu kan saudara. Nabi apalagi kan gak punya saudara kandung. Jadi Nabi itu deket sama sepupu-sepupunya, dianggap saudara sama Nabi, dianggap kakak sama adik gitu sama Nabi. Bahkan yang perempuan sekalipun, ada Sayyidah Ummu Hani. Oh, Nabi sayang sama beliau, sayang sebagai saudara, dianggap banget sama Nabi sebagai saudara. Namanya Sayyidah Ummu Hani, saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kan Sayyidina Ali sepupu sama Nabi. Nabi kalau datang Ummu Hani itu Nabi kelihatan mukanya senang. Ya ahla wa sahla bi Ummu Hani gitu. Selamat datang Ummu Hani, selamat datang Ummu Hani. Sehingga sekalian saya muliakan, Nabi nyodara banget sama orang. Tapi nih si Harith nih, saudarain Nabi nih, Bu, jahatnya sama Nabi luar biasa. Dia ikutan waktu rapat. Waktu rapat gimana caranya ngebunuh Nabi Muhammad. Saudara kayak apa tuh? Jahatnya kayak apa saudara? Waktu orang gerombolan merencanakan pembunuhan Nabi, dia ikut di situ. Ibu-ibu sekalian, sampai datang hari Fathu Mekkah. Nih Harith nih Bu, dia cerita, dia bilang waktu datang Fathu Mekkah, yang nggak dimaafin sama Nabi bakalan ada hukuman gitu. Saya ngantri, orang-orang pada nyalamin Nabi Muhammad, baiat Nabi Muhammad. Saya ngantri di situ juga. Dia bilang saya nunduk aja. Nih kalau misalnya nih saya datang ke Nabi, saya mau ngomong apa nih? Ngomong apa nih saya? Saya mau ngomong maaf ya Muhammad, maaf ya. Ngomong apa saya? Sesudah segala kezaliman yang saya lakukan padanya, sesudah perbuatan-perbuatan buruk yang saya lakukan padanya, kira-kira Nabi Muhammad mau apain saya? Dia tuh ngerasa nih kalau sampai Nabi Muhammad bilang, ini sepupu saya nih, yang dulu waktu merencanakan pembunuhan kaum kafir Quraisy, malam hari saya hijrah, malam hari saya berangkat hijrah yang terus sembunyi 3 hari di Gua Tur, malam itu dia ikut dalam rapatnya mau membunuh saya. Bunuh dia sekarang. Dia bilang itu pantas. Andai Nabi Muhammad melakukan hal yang semacam itu, mengingat keburukan saya kepadanya, pantas jika beliau melakukan itu. Jadi saya nunduk pala, saya nunduk. Saya merangkai kata, ini ucapan apa yang kira-kiranya pantas untuk saya ucapkan, membuat Nabi Muhammad kayak nggak tambah kesel sama saya, nggak malah marah sama saya gitu. Dia bilang sampailah saya di antrian saya. Jadi udah yang satu udah salaman sama Nabi, dia ini maafin sama Nabi, jalan gitu, duduk-dudukan, tambah nunduk. Nabi begitu ngelihat dia, Bu, ya Allah, ya Allah, ini kita kepengen nih ya. Saya tuh kok cerita tentang Nabi, Bu, harapan saya satu, semoga ada saatnya
saya bisa melihat, memandang wajah seseorang yang begitu banyak waktu saya di dunia saya habiskan untuk menceritakan beliau. Jangan sampai jatah saya hanya sekedar cerita doang tentang beliau, tapi saya terhalang untuk memandang wajah beliau di akhirat. Jika itu terjadi, pantas mengingat keadaan saya, dosa-dosa dan aib-aib saya, tapi saya tetap berharap semoga saya tidak menjadi seseorang yang terhalang dari Nabi Muhammad. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Nabi Bu begitu ngelihat Sayyidina Harith, ibu-ibu sekalian, beliau merentangkan kedua tangannya untuk memeluk untuk seseorang yang ketika rapat pembunuhannya hadir, sepupunya, saudaranya Nabi Muhammad merentangkan kedua tangannya bersiap memeluk orang tersebut. Dia kaget ngelihat itu, sepupunya ini, Harith ini. Dia kemudian sedikit malu, pelan-pelan jalannya, tapi Nabi Muhammad menubruknya dengan memeluknya erat dan berbisik di telinganya, Karim ibnu Karim, kamu adalah saudara saya yang mulia, dan kamu adalah kayak semacam kamu adalah saudara saya yang baik, dan kamu adalah sepupu saya yang baik. Bu, kayak apa tuh? Itu Nabi Muhammad keren. Tuh Nabi Muhammad hebat. Tuh Nabi Muhammad pribadi yang mempesona. Kita ikutnya sama Nabi aja. Kamu ikutnya sama Nabi aja. Insya. Jangan ikut sama pelajarannya sinetron. Jangan ikut sama pelajarannya drakor. Jangan ikut sama pelajarannya film India itu ya. Kayak sampai kapanpun dendam ini harus dibayar lunas. Podo gitu, gak gitu. Tiap kebaikan ada nilai pahalanya. Tiap memaafkan ada nilai pahalanya. Tiap kali kamu menahan emosi ada nilai pahalanya. Dan bukan hanya pahala, tapi di sana terdapat keridhaan Allah. Bahkan di sana terdapat surga yang dijanjikan. Dan saudariku sekalian, di sana terdapat cintanya Allah padamu, sesuatu yang sangat pantas untuk kita kejar, sesuatu yang sangat pantas untuk kita kejar. Itu kalau selama ini kamu dijahatin dan kamunya tidak berbuat jahat. Apalagi kalau ternyata yang jahat itu adalah diri kita. Ya Allah, jahat sama orang, giliran dijahatin sama orang nggak terima. Siapa tuh yang begitu?
Kerjaannya kalau ngomong nggak dijaga, giliran ada orang ngomong nggak dijaga, dia nggak terima. Siapa yang begitu? Kerjaannya suka marah-marah, giliran ada orang yang marahin dia, dia nggak terima. Siapa yang begitu? Ayolah, belajar kita. Ayo belajar. Bismillah, mudah-mudahan jadi orang-orang dengan kepribadian yang indah, biar pantas buat surganya, biar pantas dapat ridhonya Allah, biar pantas dapat cintanya Allah, biar pantas dicintai sama hamba-hambanya Allah. Sebab jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati secara otomatis mencintai orang yang berbuat baik padanya, wa bughdi man asaa ilaiha, dan secara otomatis membenci orang yang berbuat jahat padanya. Dah, baik aja sama orang, baik aja sama siapapun. Sama suami yang baik, insya, sama saudara yang baik, insya Allah, sama anak yang baik, sama orang tua yang baik, sama siapapun yang baik, sama semua orang yang baik, insya Allah. Sebab Allah mengatakan wal kadhiminal ghayadha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hamba-hamba Allah yang mampu menahan emosi, hamba-hamba Allah yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, dan hamba-hamba Allah yang selalu berbuat baik pada siapapun. Apalagi di hari-hari ini, teman-teman saudaraku sekalian, ini di hari-hari ini nih, menjelang kepada kita hari malam nisfu Sya'ban. Itu Bu ada hadisnya. Innallaha yattali' fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir likulli man amana billah wa lam yusyrik billahi syai'a illal qati'ur rahin wal musyahin, illal qati' wal musyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang Allah pandang nih, Allah akan turunkan ampunan, illa, kecuali siapa yang enggak diampuni oleh Allah, man yusyrik billahi syai'a, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tentu yang enggak beriman kepada Allah atau yang menduakan Allah dengan sesuatu, nah Allah enggak ampunin dia. Siapa lagi yang enggak diampunin? Qati', yang memutuskan hubungan silaturahmi, yang sama saudaranya nggak akuran, yang sama saudaranya sendiri rebutan warisan ampe nggak teguran. Janganlah, jangan. Qati' itu artinya orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Qati'ur rahim itu bukan sama semua orang, Bu. Kita tuh nggak harus nyambung sama semua orang. Enggak harus kekerabatan kita terjaga kecuali sama kerabat. Kerabat itu siapa? Yang kamu mahram sama dia, yang kalau dia laki-laki kamu enggak batal salaman sama dia, itu namanya kerabat. Ibu, saudara, anaknya saudara, siapa tuh? Ponakan. Atau orang yang ibu kita saudaraan sama dia, siapa? Paman, bibi kita. Nah itu namanya rahim. Itu Bu, kita nggak boleh putus hubungan. Kita nggak boleh bikin hajatan saudara kita nggak diundang. Boleh tuh. Tapi kalau ada temen SD kita nggak diundang, nggak apa-apa. Bu, kalau kamu reunian, kamu nggak datang tuh nggak apa-apa. Tapi kalau saudara kamu bikin hajat, kamu nggak datang, kamu nggak boleh. Faham maksud saya? Faham ya?
Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, karena nih silaturahmi ini suka disalahartikan. Nanti ini bulan puasa ustazah, ada undangan bukber teman-teman SMA. Saya bingung nih ustazah, kalau saya datang saya takutnya ketemuan mantan. Bukan apa ustazah, saya rumah tangganya lagi nggak baik-baik aja, takut menyesali keputusan. Hati-hati ya kan. Tapi ustazah, saya kalau mau nggak datang ntar takutnya saya mutusin silaturahmi lah. Emang semua yang hadir saudara kamu semua kan? Enggak. Jadi Bu, yang namanya putus hubungan itu enggak boleh kepada yang kita punya hubungan sedarah sama dia. Orang-orang yang kita mahram tuh, nah itu kita nggak boleh putus hubungannya. Kita nggak boleh putus hubungannya. Itu namanya rahim, ya Bu ya. Rahim nih, silaturahmi kan, rahim tuh itu bergantung di bawah arsy. Hubungan rahim, hubungan kekerabatan bergantung di bawah arsy, dan dia mengatakan Allahumma sil man wasolani waqta man qata'ani. Ya Allah, sambungkanlah hubunganmu dengan orang yang menyambungkan hubungan dengan kerabatnya. Ya Allah, putuskanlah hubunganmu dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya. Karena urusan warisan ampe naik ke persidangan permusuhan, sampai enggak saling teguran, lebaran pun enggak mau ketemu. Kalau kebetulan ketemu di pengajian mukanya pelengosan, tuh yang begitu tuh nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Saudara sekalian yang saya muliakan, tapi kalau yang nggak ada hubungan kekerabatan denganmu, kayak temen zaman SMP, apalagi temen zaman SMA, atau bahkan ada Bu yang kamu harus putus hubungan sama dia. Putus hubungan dalam artian hubungan yang sebelumnya harus putus. Siapa tuh? Mantan suami. Suami tapi udah jadi mantan. Saya mah sama suami itu tetap hubungannya baik. Hubungan baik dalam artian kayak gimana? Ya tetap ketemuan, tetap nanti dia datang ke rumah saya, dia hibur-hibur saya di kamar lah. Enggak boleh begitu. Apa? Enggak boleh begitu. Itu malah harus putus hubungan yang sebelumnya, hubungan suami istri harus putus malahan, karena kan emang udah mantan gitu kan. Saudara sekalian yang saya muliakan, jadi yang disebut qati itu yang ada hubungan kekerabatan. Tapi Allah juga melarang kita. Kata Allah, katanya Nabi Muhammad di hadis yang tadi itu ya, nggak boleh kamu mensekutukan Allah dengan sesuatu. Orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu nggak bisa dapat rahmatnya Allah, ampunan Allah pada malam nisfu, dan juga pada malam-malam yang lain Bu, malam Ramadan juga nih, malam Ramadan juga. Kemudian qati' rahim, yang memutuskan hubungan dengan kerabat. Kemudian yang terakhirnya ibu-ibu sekalian, al-musyahin. Al-musyahin.
Siapa musyahin? Dalam hadis yang lain ketika Nabi Muhammad menceritakan orang-orang yang terhalang dari rahmatnya Allah pada bulan Ramadan, disebutkan sama Nabi Muhammad, alladzi bainahu wa baina ahihil mu'min syahna, orang yang di hatinya terdapat permusuhan dan dendam dengan hamba-hamba Allah, yang di hatinya terdapat dendam dan permusuhan, nggak bisa maafin orang, tuh dia tuh nggak bisa dapat rahmatnya Allah, ampunan Allah yang Allah bagi-bagikan pada malam nisfu Sya'ban, juga pada malam-malam Ramadan. Yuk kita usahakan yang ada masih permusuhan, saling maaf, memaafkan, maafin. Ustazah, kita tuh kalau maafin itu harus ada keluar kata-kata nggak sih Ustazah? Nggak harus, nggak harus Bu. Ini tuh urusan hati. Para mantan istri dari seseorang yang punya ex suami nih ya Bu, jadi dulunya punya mantan suami gitu kan. Memang kalau sampai kamu jadi mantan biasanya kan karena hubungan yang tidak baik kan, begitu ya? Ya kalau hubungan rumah tangganya baik, ngapain pisah, kan begitu? Nah Bu, sekarang nih kamu udah jadi mantan dia, ada yang udah berapa tahun gitu kan, ada yang udah 20 tahun, ada yang udah 30 tahun, ada juga yang masih baru 3 tahun, baru 3 bulan. Kalau baru 3 bulan sebaiknya jangan hadir majelis ya, belum tentu udah selesai itu iddahnya. Saudaraku sekalian, baru sebulan, baru 2 bulan gitu kan, ini mau masuk bulan puasa nih. Kamu kalau di hatimu masih kayak ada kebencian atau ada dendam, kamu harus belajar. Jangan sampai masuk malam nisfu, jangan sampai masuk bulan suci Ramadan kecuali semua dendam dan permusuhan tersebut kamu luluhkan, kamu luruhkan, kamu angkat, kamu hilangkan. Enggak harus ada kata-kata, apalagi kamu cari kontak dia lagi yang sudah kamu delete, yang sudah kamu blokir, kemudian kamu buka blokirannya. Enggak harus begitu, enggak harus begitu. Apalagi kalau dikhawatirkan terjadi fitnah dengan waktu jadi suami bawaan pengen pisah, waktu jadi mantan bawaan pengen balikan. Itu setan tuh yang suka kayak gitu tuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, enggak harus dengan ada kata-kata saya sudah memaafkanmu, enggak harus kayak gitu. Dari pihak sana juga enggak harus kayak gitu. Ya, ini saya kasih tahu aja. Urusan maaf memaafkan, urusan syahna, urusan kamu dengan hatimu sendiri. Urusan maaf memaafkan adalah urusanmu dengan hatimu sendiri. Urusanmu dengan hatimu sendiri. Ustazah, memaafkan tuh maksudnya kayak gimana sih Ustazah? Artinya adalah kamu mengingat dia tanpa kebencian. Karena kalau memaafkan berarti melupakan, itu susah Bu. Kita kan bukan orang yang amnesia. Hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang traumatis, hal-hal yang dramatis, hal-hal yang
sesuatu yang sifatnya emosional tentu tidak akan mudah untuk kita lupakan. Kita bukan orang yang lupa ingatan. Adik-adik yang nasibmu kurang beruntung dengan memiliki orang tua yang mungkin melakukan KDRT baik secara fisik ataupun secara verbal, secara ucapan, begitu ya? Kan mungkin ada nih. Saat mudik sebelum masuk bulan suci Ramadan dan sebelum masuk malam nisfu Sya'ban, saatmu untuk mengatakan kepada hatimu, saya sudah memaafkan ayah saya sudah memaafkan ibu saya. Bagaimanapun nak, dek, kita nggak bisa milih dari orang tua macam apa kita dilahirkan di dunia. Dan tidak semua orang beruntung memiliki orang tua yang soleh-solehah. Ada sebagian di antara kita yang memiliki orang tua yang menggoreskan luka di dalam hati. Ada sebagian di antara kita yang memiliki orang tua yang seperti landak. Ketika kita dekat dengannya, kita malah justru tertusuk durinya. Ada yang justru ketika kita dekat dengan dia, duri-durinya menggoreskan luka yang semakin dalam diri kita. Dek, tidak apa-apa ketika kamu memilih untuk menjauh, tapi hatimu maafkanlah. Ini bukan tentang antaramu dengan bapakmu bahkan, sebab seperti yang tadi saya sampaikan, kamu tidak bisa memilih dari orang tua macam apa kamu lahir di atas muka bumi. Ini tentang hatimu dengan dirimu sendiri. Ini tentang hatimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang hatimu dengan takdir Allah yang telah menjadikanmu sebagai anaknya. Bukankah tak ada sesuatu terjadi kecuali dengan takdir Allah? Takdir Allah yang telah menjadikanmu sebagai anaknya. Takdir Allah yang telah menjadikannya sebagai ayahmu, sebagai ibumu, Dan terkadang takdir itu pun juga diawali dengan takdir lain dalam hidup dia, yang juga memiliki orang tua yang toksik, yang juga memiliki orang tua yang melakukan hal yang sama kepada dirinya di masa lalunya, sehingga dia nggak tahu cara memperlakukan anak selain dengan cara yang semacam itu. Maafkanlah agar kamu pun juga memutuskan mata rantai setan dalam kehidupan rumah tangga kalian. Ini penting. Kamu memaafkan, penting agar kamu tidak melahirkan hal yang sama nantinya kepada diri anak-anakmu. Penting. Maafin orang tuamu, nak. Maafin orang tuamu. Maafin orang tuamu, deh. Maafin. Sekali lagi, urusan syahna, memaafkan, bukan urusan kata-kata kamu sampaikan kepada orang yang pernah berbuat salah padamu itu, tapi ini adalah soal tentang hatimu sendiri. Maafkanlah.
untuk kebahagiaan hidupmu. Maafkan agar kamu layak untuk ridha Allah. Maafkan agar kamu layak untuk ampunan Allah. Man afa'u fi, siapa yang memaafkan dia akan dimaafkan oleh Allah. Maafkan demi untuk pandangan kasih sayang Allah pada malam nisfu Sya'ban, demi untuk pandangan kasih sayang Allah pada malam pertama Ramadan, demi untuk 10 malam berisi rahmat, 10 malam berisi ampunan, 10 malam berisi tiket-tiket pembebasan dari api neraka, demi untuk kamu biar pantas puasamu diterima, demi untuk kamu biar tarawihmu diterima, demi untuk kamu biar pantas dapat Lailatul Qadar. Maafkan, maafkan, maafkan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bulan suci Ramadan, malam nisfu dulu ya, malam nisfu. Nanti jangan lupa baca Yasin 3 kali habis maghrib. Dan siapa yang pengen bacanya bareng-barengan sama saya, daripada harus kemana-kemana, udah di rumah aja, siap-siap, kumpulin keluarga kamu, buka YouTube, buka Instagram, buka TikTok. Kami akan live, insya Allah saya akan live. Bacanya kita akan bareng-bareng tapi secara online. Teman-teman sekalian, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Kalau kita baca bersama-sama, bukankah pandangan Allah Subhanahu wa taala juga ngelihatnya sebagai satu kesatuan. Tenang aja, tenang aja. Kebersamaan itu selain secara fisik juga secara hati. Kalau kita bacanya bersama-sama dan hati kita bersama-sama, insya Allah Allah akan lihatnya sebagai satu kesatuan. Mudah-mudahan Allah pandang kita semua pada malam tersebut dengan pandangan kasih sayang. Gak usah pengen tahu Ustazah bacanya di mana sih, nggak usah ya. Buka TV masing-masing, buka HP masing-masing, buka internet masing-masing. Udah kita barengan aja. Doakan mudah-mudahan gak ada halangan apa-apa. Doakan mudah-mudahan sinyalnya bagus, kondisinya bagus, kita sehat semuanya, afiat, panjang umur, fitaatillah. Kita baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama niat mudah-mudahan Allah karuniakan sehat afiat, panjang umur, fitaatillah. Yasin yang kedua mudah-mudahan Allah karuniakan rezeki halal, thayyib, berkah. Allah karuniakan rezeki-rezeki batin, dikaruniakan kita ilmu manfaat, dikaruniakan kita akhlak yang baik, dikaruniakan kita pribadi yang indah, dikaruniakan pada kita hati yang bersih, pikiran yang jernih, keluarga yang saling sayang menyayangi, sahabat-sahabat dalam kebaikan, kawan-kawan yang bergerak dalam ketakwaan. Dan kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala keluarga yang saling sayang menyayangi. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala rezeki-rezeki yang indah, rezeki dikaruniakan hati yang penuh cinta kepada Nabi Muhammad, dikaruniakan hati yang penuh cinta kepada Allah. Insyaallah nasib yang bagus, nasib yang bagus. Amin ya rabbal alamin. Sedikit sekalian, kemudian juga Yasin yang ketiga, niatkan agar Allah anugerahkan kepada kita husnul khotimah. Kematian dengan membawa iman, kematian dengan membawa Islam, kematian dengan membawa takwa, kematian tanpa membawa dosa. Amin ya rabbal alamin. Akhir kehidupan yang indah insyaallah. Amin. Kemudian nanti itu habisnya malam, habisnya nisfu tanggal 16 ke belakang, yang nggak biasa puasa sunnah nggak usah ngerjain puasa, kecuali puasa wajib ya. Kalau puasa wajib buruan dibayar, dalam hari-hari ini buruan dibayar.
Karena kalau sampai habisnya nisfu kamu masih punya hutang puasa wajib, itu hukumnya udah makruh tuh. Artinya kamu makruh melewatkan sampai nisfu dari membayar hutang puasa. Kemudian teman-teman, kau udah masuk Ramadan, ada beberapa hal yang harus kamu ingat. Satu, puasamu jagain, jangan hanya sekedar memuasakan perut sama farji doang, tapi puasain seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Jagain mata, jangan sampai ngelihat dosa. Jagain telinga, jangan sampai dengerin dosa. Jagain mulut, jangan sampai ngerjain dosa. Jagain tangan, kaki, perut, farji, semuanya dari dosa-dosanya jauhin dosa. Kemudian yang kedua, jangan tinggal terawih, ya, jangan tinggal terawih selain dari puasanya tentu saja, ya kan. Kemudian lagi, jangan tinggal sholat berjamaah. Usahakan selama Ramadan sholat berjamaahnya dijaga, terutama jamaah isya sama jamaah subuh. Nah itu ya, sebab seperti memberdirikan malam dengan ibadah. Kemudian lagi, jagain jangan tinggal sahur. Sahur itu berkah, jangan tinggal sahur. Walaupun nggak harus makan nasi teman-teman, nggak harus makan berat. Tasahharu walau bijur'atin minal ma'. Dan Nabi Muhammad, sahurlah kamu walaupun dengan hanya seteguh air. Makan kurma gitu kan ya. Kemudian lagi, banyakin baca Quran, banyakin baca zikiran Ramadan yang berisi syahadat, istighfar, minta surga, minta dijauhkan dari api neraka. Itu banyakin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Banyakin juga zikir yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah untuk mendapati malam-malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun fa'fu anna, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa ya karim. Itu banyakin. Kemudian banyakin baca Quran tadi itu juga ya. Banyakin sedekah, banyakin sedekah. Sedekah di bulan Ramadan lipat ganda sampai 1000 kali lipat teman-teman. Terutamanya pada malam-malam ganjil berupa sedekah kamu memberi bukaan puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Itu juga punya nilai pahala. Kata Nabi Muhammad, man fattara sha'iman falahu mithlu ajrih la yanqus min dzalika syai'a. Siapa yang memberi bukaan puasa pada orang yang berpuasa, dia dapat pahala puasa dari orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala puasanya orang itu. Nah, kalau kamu ngasih bukaan puasa kepada 100 orang, kamu dapat pahala puasanya 100 orang. Insya Allah, insya Allah. Ayo bismillah. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai kelapangan rezeki biar bisa ngasih bukaan puasa kepada orang-orang lain insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, semua kebaikan-kebaikan kita lakukan pada malam-malam Ramadan dan pada hari-hari Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima semuanya insyaallah. Saya sebagai pengajar di Majelis Ta'lim Ar-Rahimah mengucapkan permohonan maaf yang seluas-luasnya pada siapapun yang pernah hadir di majelis saya, baik hadir rutin maupun hadir kadang-kadang. Semuanya saya minta maaf yang seluas-luasnya. Saya tidak pernah berniat untuk melukai hati siapapun, menyinggung perasaan siapapun. Tapi kalau ada yang merasa terlukai, merasa tersakiti dengan ucapan ataupun perbuatan saya minta maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi, saya tidak pernah menyinggung ataupun melukai ataupun menyakiti hati siapapun, ya. Dan saya juga minta maaf kepada semua teman-teman di sini, serta memaafkan semua juga kalau ada yang pernah berbuat salah sama saya. Jangan dikirain nggak pernah bikin salah sama saya loh. Saya lagi ngajar ditinggal tidur di pojokan. Saya lagi ngajar, kamu malah scroll Shopee. Nah itu kan. Saya lagi
bersemangat untuk menyampaikan kepadamu hadis-hadis Nabi, tapi kamu malah sibuk juga untuk ngobrol. Bismillah. Teman-teman sekalian, semua yang ada salah sama saya sudah maafin semuanya. Sudah maafin semuanya. Nggak apa-apa. Boleh lanjut Ustazah? Boleh lanjutkan nggak kami bikin salahnya? Jangan lah ya. Teman-teman sekalian, kita nggak baik kan bikin salah sama orang. Ayo bismillah, insyaallah mudah-mudahan Allah tambahkan akhlak kita, Allah tambah indahkan ahli kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya ucapkan selamat nisfu Sya'ban. Selamat puasa. Selamat masuk bulan suci Ramadan. Selamat melaksanakan tarawih. Selamat menjemput Lailatul Qadar. Selamat malam pandangan rahmatnya Allah. Selamat dapat apa yang semua dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Selamat insyaallah mudah-mudahan semuanya dapat kita laksanakan dengan selamat. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Ilmu yang pada hari ini kita laksanakan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita amalkan. Amin. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, jadi cahaya yang memandu kita menjalani sisa kehidupan kita dengan cara-cara yang terbaiknya. Semoga Allah anugerahkan kepada kita akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pribadi yang indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita karakter yang damai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hati yang tenang, hati yang dapat memaafkan, hati yang indah sehingga dapat menjalani kehidupan dengan cara-cara yang paling Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Zuhur. Iya, Ustazah Khadijah akan baca doa Ya Rabbana Atarafna, doa akhir majelis. Ya, dan kita semua akan mengakhiri kajian kita ini. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.